Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Edisi kali ini kita mengangkat tentang LPD, karena memang persoalan yang cukup memprihatinkan kita bersama, banyak LPD yang terseret kasus. Sudah beberapa kali kita angkat di Bali Pos Talk ini, tapi kali ini saya akan mewawancarai Bapak Ketut Madre. Beliau adalah Ketua LPD Kedonganan, sekaligus juga petajuh Bendesa Agung, Majelis Desa Adat Bali, yang membawahi atau membidangi bage ekonomi adat. Tentu beliau sangat memahami sekali apa yang terjadi pada LPD secara umum di Bali, dan kira-kira bagaimana masa depan LPD Bali ini. Apakah memiliki prospek yang tetap harus kita pertahankan atau seperti apa? Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Pak Tut. Om Swastiastu, pemirsa. Om Swastiastu, Pak. Menapi kata kenang ya? Pasti kare kenang. Pak Tut, kembali kita bicara tentang LPD. Tentu pengalaman Pak Tut yang sudah cukup lama sekali di LPD Kedonganan dan menjadi salah satu LPD yang maju. Tapi kemudian kita lihat beberapa LPD, kita tidak bisa sebut semuanya Pak Tut ya. Ada beberapa LPD yang nasibnya memprihatinkan. Kalau Pak Tut mungkin di awal ini bisa menggambarkan sebenarnya menduga-duga lah dalam atau menganalisa Pak Tut sebenarnya melihat apa yang terjadi pada LPD-LPD yang bermasalah ini, apakah memang karena SDM yang kurang, sistemnya yang kurang, atau seperti apa sehingga mereka ini bermasalah Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Man. Pertama terima kasih ya, atas kunjungannya. Tadi sudah disampaikan bahwa dari sejak berdirinya LPD ini dari SK 9284 ya, dengan niat daripada pemerintah Bali melalui saat itu Gubernur Bapak Profesor Dr. Dibagus Mantre, yang tidak boleh kita lupakan itu, dan beserta seluruh ya, artinya para pejabat saat itu, para anggota dewan saat itu yang menginisiasi ini ya. Ini menandakan niat-niat yang sangat-sangat luhur sekali ya di Luhung, melihat bagaimana desa adat di Bali yang sebelum adanya LPD ini ya benar-benar terkait penguatan budaya ya, budaya yang dijiwai agama Hindu itu sudah itu dipagari oleh, diatur oleh adat itu, sangat ini ya, boleh dikatakan membebani kerama adat. Betul. Itu dulu, membebani kerama adat. Kenapa ya? Karena sebelum ada LPD ini terkait dengan permasalahan budaya dan yang dijiwai agama Hindu ini, budaya Bali yang dijiwai agama Hindu ini menjadi orang berpikirnya keyakinan ya, agama Hindunya atau budayanya gitu kan. Akhirnya karena kita memakai alat agama, di situ mau tidak mau budaya dikuatkan. Tetapi kan tidak cukup sampai di situ, karena ternyata budaya ini sifatnya sangat fisik kan gitu ya, lebih bersifat fisikal, dan kalau agamanya lebih imaterial kan. Nah di sini untuk menguatkan itulah muncul LPD di niat di situ. Ya. Akhirnya melalui lomba desa adat dibuatkan awe-gawing, karena dipikirkan sudah kalau tidak ada awe-gawing ya nggak bisa membuat itu. Nah dibuatkan awe-gawing supaya awe-gawing tertulis. Nah melalui lomba desa adat ini selanjutnya dikasih hadiah. Nah kalau seperti di LPD Kedonganan dikasih hadiah 2 juta. 2 juta. Gitu kan? Hadiah 2 juta. Nah disampaikan oleh pendesanya bahwa oleh Paruman ada 2 juta ini nanti dimanfaatkan sebagai modal awal LPD bantuan ini dari pemerintah itu. Nah, lanjut Paruman selesai diputuskan pengurus LPD dilatih 1 minggu. Sana jangan 1 minggu. Seminggu saja ya. Seminggu saja. Nah, selanjutnya dari pelatihan, habis pelatihan lanjut langsung loh mengurus LPD dengan modal 2 juta. Nah, di samping itu ada juga bantuan dari pemerintah kabupaten ketika terbentuknya. Nah, kalau kami kan kebetulan SK kependudukan LPD Kedonganan SK 151 tanggal 31 Maret tahun 90. Tahun 90. 90 ya. Nah, jelang waktu 9 bulan kemudian kayak bayi dia baru dilahirkan. Kenapa? Ya karena jujur aja susah sekali ya cari pengurus LPD saat itu. Saat itu ya. Ya, betul. Saya kenapa mau ya, nah kebetulan punya bisnis sebelumnya sambilan nih. Karena niat kita juga sama, yaitu untuk apa? Karena kita rasakan sendiri, karena kebetulan coba mekramu saat itu, udah nganten tuh.
Ini kok setiap ordalan musuhan dana terus loh. Pembuatan memperbaiki Banjar musuhan uang. Memperbaiki pura musuhan. Ide Ratu Ayu Metangun itu kan budayanya kuat, kental sekali. Harus butuh biaya gitu ya. Butuh biaya. Yang paling miris saya lihat orang ngaben. Ngoben habis itu ngaben Atma Wedana ngelingihan ini harus jual tanah ini. Ya kedonganan yang begitu sempitnya kalau ini habis nanti puranya ada yang ada, tanahnya nggak ada. Ya. Nah selanjutnya terkait dengan hal tersebut, itulah yang menyebabkan barangkali ya, ada situasi sekarang ini yang salah satu penyebab tata kelola kita bermasalah ya, jujur aja sumber daya manusia. SDM ya paling banyak. SDM ya. Kenapa? Karena tadi itu seorang pengelola lembaga keuangan yang dulunya kecil-kecilan gitu, nggak terasa saking asik kita melakukan upaya sosialisasi, sudah itu asik kita melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, sudah asik kita, karena LPD itu sangat unik dia. Kita tidak mengukur berapa aset LPD, tetapi apa yang bisa manfaat yang diberikan kepada LPD. Nah contoh saja kami di Kedonganan, tahun 91 ya, sudah masyarakat minta, ini puranya loh, gimana caranya memperbaiki ini. Tapi kami tidak punya uang. Kan ada LPD, gimana caranya? Tolong pengurus LPD lakukan sesuatu. Nah, kita rapat, kita rembuk. Aset LPD 50 juta saat itu. Ngabisin 350 juta. Nah, ini kan aneh ya. Ini artinya apa? Asiknya di situ. Dan merasa nyaman. Ya gimana masyarakat sudah merasakan, menikmati dan sebagainya. Akhirnya di sisi lain juga para masyarakat juga out of control ya. Ya artinya kurang kontrol. Nah sudah itu ada berdesa juga sibuk juga kan gitu, kurang kontrol. Nah inilah ada istilahnya ada peluang kan gitu, ada kesempatan ya, ada peluang untuk kesempatan, ada kemampuan dan ada niat. Nah akhirnya yang seperti ini kalau tidak dikontrol kan bahaya. Nah ini salah satu penyebabnya terjadinya beberapa kasus yang terjadi di LPD bermasalah itu ya. Berarti sebenarnya penyebab utamanya adalah karena SDM yang kita jujur menyatakan itu memang SDM-nya. Bayangkan begitu dia besar ya, aset awalnya 50 juta, selanjutnya menjadi 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, dan dengan dukungan modal. Ada dana banyak, ada uang banyak, mereka tidak terkontrol. Ini membutuhkan sekarang harus membutuhkan ke depan ini harus fokus gitu. Artinya memang LPD kedepannya harus dipegang oleh orang-orang yang profesional. Harus orang benar-benar saja seken dan profesional, itu kan. Tidak bisa hanya sambilan. Ya, kenapa? Ya, karena contoh ya, kita ambil contoh ya jujur aja ya, di dunia perbankan. Ya. Ketika waktu 88, bubar tahun 98, BPR itu kan banyak yang ini. Ya, kolaps itu. Nah, kita harus belajar dari situ. Saya jujur, saya sudah melihat ya sesuatu itu. Ketika dari tahun 90 sampai tahun 2000 ya, kita nyaman-nyaman saja ngelola LPD itu. Bahkan Kedonganan memperoleh LPD terbaik di Bali tahun 99. Karena asetnya bertambah terus ya. Di sisi aset juga manfaat dan ini benar-benar bersama dia. Ini uniknya LPD ini. Antara pertumbuhan, boleh dikatakan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dia di desa adat itu. LPD tumbuh, masyarakat tumbuh, adat budaya juga tumbuh gitu. Ini bersama ini. Inilah keunikan LPD kolektivismenya. Sehingga kita nyaman-nyaman saja saat itu. Begitu tahun 2000, tahun 98 kan LPD aman. Ya. Saat itu justru bank-bank yang kolap. LPD sangat nyaman dan aman. Kenapa? Karena asetnya masih kecil. Ya. Nah, selanjutnya mulailah 10 tahun kemudian. Mulai terasa. Ya. Di tahun 2010 saya udah merasakan. Nah sehingga apa yang saya lakukan saat itu? Ini harus diaudit. Saya belum tidak nyampe pikiran saya nanti di situ. Harus diaudit oleh auditor independen. Auditor independen. Kenapa? Karena setelah saya lihat postur daripada LPD ini sama dengan bank, kelas antar bank. Demikian juga isi pergubnya kan, tata kelolanya kan sama dengan bank. Nah ini berarti siapa yang melakukan? Tidak mungkinlah sekarang seorang pendesa adat yang begitu sibuknya demikian BP yang hanya ditunjuk dari masing-masing krama. Kan tidak semua ya, juga ada yang hebat-hebat sih, banyak BP yang hebat-hebat sekarang. Tapi yang khusus kita rasakan kan tidak mungkin hanya di situ. Harus mendapatkan pengetahuan tata kelola perbankan.
istilahnya sekarang tata kelola prudennya itu kehati-hatian itu. Ini kan berbeda. Ya, berbeda sekali bagaimana kita mengawasi lembaga keuangan yang ada ini dengan bagaimana mengelola adat berbeda. Ya, artinya Pak Tut ingin mengatakan bahwa sebenarnya kalau oke lah SDM kita sudah harus diakui ya, memang kurang ya. Kemudian ke depan ini berarti harus ada semacam keberanian dari LPD untuk melakukan audit independen. Itu yang tidak banyak dilakukan oleh LPD yang selama ini ya Pak Tut ya? Dugaan saya begitu. Harusnya LPD melakukan itu ya, audit independen ya? Ya, ketika kita masih memakai tata kelola model itu, kan pandangan masyarakat ini kayak bank. Berarti harusnya sistemnya sistem perbankan dipakai. Ya, auditnya ya yang tahu itu, auditor yang kalau LPD Kedongan sudah diaudit oleh auditor. Astunggare ya kita sudah hampir ya 11-12 dari sejak tahun 2009 ya sudah diaudit. Sudah audit. Tiap tahun atau tiap 2 tahun? Dulu 2 tahun sekali. Sekarang dari tahun 2016 ya setiap tahun. Setiap tahun audit. Ya karena ada udah kekhawatiran nih. Pertama kan dari saya sendiri. Ya. Pak Tut sendiri sebagai ketua khawatir ya. Maka ya, perlu harus ada kemampuan saya kurang dari sisi itu kan. Ya. Sudah itu waktu juga kan itu karena kan kalau ngayahnya di LPD dan yang lain-lain kan juga ada. Samping itu kan kita juga berpikir untuk memberi edukasi. Bagi saya manfaat auditor itu memberi edukasi ya. Betul. Kekurangan kita ada di mana terus pelan-pelan segitu aja masih aja kurang. Nah, apalagi banyak sekali teman-teman kita ya di LPD ini yang belum memiliki ya aturan regulasinya. Ya. Nah sekarang kalau kita memakai regulasi sekarang Perda Pergo kan ada undang-undang yang memberikan kita perkecualian sampai keluarnya itu. Tidak. Biar enggak seperti tadi dengan bank itu kan ada undang-undang pengecualiannya. Pertama pengakuan pasal 18B barangkali ya. Undang-undang dasar ya. Undang-undang dasar 45. Yang kedua turun aja itu loh, bab 13 pasal 39 ayat 3. Di mana Lumbung PT Negari dan LPD yang ada di Bali tunduk pada hukum adat, tidak tunduk pada undang-undang ini. Jelas sekali. Nah, terus apa yang kita lakukan? Nah, saya selaku pernah yang sampai saat ini ayah ring dulu namanya MUDP Bali, berdasarkan Perda 3 2003 itu namanya MUDP Bali. Mendorong ya pengelisir ring sejebak desa adat di Bali, para bendesa melakukan paruman agung dan itu dilaksanakan oleh bendesa agung saat itu waktu nama MDP Bali itu dilaksanakan dan mengeluarkan sebuah aturan begitu undang hukum adat itu keluar sudah membuat praram LPD Bali. Oh ada itu. Sudah isinya ada. apa itu? Isinya yaitu terkait dengan bagaimana mempedomi membuat supaya isi program Bali itu pada intinya 2 hal. Pertama yang paling penting kan di dalam tata kelolanya. Tata kelolanya itu yang mana menjadi tanggung jawab lembaga seperti bendesa dan lain sebagainya kelembagaan yang ada di desa adat itu kan ada bendesa, ada sabu, ada ketua yang mana menjadi tanggung jawab pengurus LPD. Itu sangat jelas. Dan selanjutnya di kelembagaan itu contohnya selama ini kan bendesa secara ex officio ya selaku badan pengawas. Nah selanjutnya peran klien adat harus ada di situ. Klien adat, klien Banjar maksudnya. Klien Banjar itu. Nah di situ dia sebagai pembina. Selanjutnya masing-masing klien Banjar menyeleksi yang namanya pengurus yang menjadi badan pengawas. Nah itu terseleksi udah jelas dia. Nah, selanjutnya tugas pengurus apa? Satu dia sebagai mengoperasionalkan daripada LPD ini dengan ini. Selanjutnya dibantu oleh beberapa wakil-wakilnya. Nah, di sini juga itu yang harus ada tercantum di dalam ini. Nah, turunannya berikutnya apa yang harus dibuat di situ? Harus ada job desk. Job desk. Selanjutnya harus ada SOP, standar operasional prosedur. Sudah itu harus ada skim namanya masing-masing itu. Nah, kalau kita pakailah sedikit mengadopsi perbankan, itu yang masuk di dalam program. Nah, sehingga atau ini dalam, nah itulah yang disosialisasikan ke masyarakat. Apa yang diserap oleh masyarakat dan harus dilaksanakan oleh
pengurus LPD dan harus diawasi oleh badan pengawasnya. Selanjutnya apabila hal ada masyarakat yang kurang nih, peran daripada pembina juga jelas di situ. Gitu. Jadi sudah ada pelarangannya ya? Sudah. Oke. Kalau kita bicara LPD memang menarik ya. Tapi sedikit tentang BKS dan LPD apa gunanya sebenarnya? Saya begini. Jujur ya. Sebenarnya begini. BKS itu kan Badan Kerjasama LPD. Ya, kerjasama LPD. Itu ide awal itu kebetulan dari kami di Badung. Yang pertama kali mencantum badan BKS itu adalah Badung. Badung ya. Nah, di situ ada perdanya Badung punya. Perda 19/2001. Di situ diayomi BKS itu. BKS. Ya. Terus? Artinya tujuannya apa? Sebenarnya sebagai alat komunikasi dan saling mengisi di antara pengurus LPD. Itu kan dibentuk oleh pengurus LPD, bukan oleh BNDC-nya. Itu pengurus LPD yang membentuk organisasi itu. Nah, kalau di bank itu sama dengan Perbarindo. Nah, sehingga apabila ada pertemuan di BKS itu, kita membicarakan satu menyangkut, gimana nih dananya? Cash flow Anda gimana? Berapa sekarang? Itu kan. Sudah itu alat likuiditas kita gimana? Itu untuk itu sebenarnya. Untuk komunikasi. Nah, terus mengkomunikasikan terkait dengan tata kelola lain. Umpamanya terkait kredit. Bagaimana rata-rata bunga sekarang ini? Kita harus buka di situ. Kalau LPD-nya, lembaga pengawas itu? Selanjutnya LPD itu kan lembaga pemberdaya. Dulu namanya PLPDK. Kalau LPD di sini tugasnya adalah bagaimana memperdayakan, melihat, mengkaji, menganalisis terkait dengan supaya LPD itu tidak sampai kolap. Itu kan mengkaji contoh case-nya. Ketika dibuatkan laporan, di situ LPD suatu sudah mulai ini layak nak kasnya ini turun sebenarnya. Nah, sekarang dari 1437 LPD, nggak tahu ya jumlah LPD-nya katanya 60. Gimana itu posisinya itu? Berarti kalau benar dikata LPD dan BKS mungkin kalau ada bermasalah-masalah seperti ini, apakah mereka fungsinya tidak berjalan dengan baik atau seperti apa menurut Pak Tete? Barangkali kurang maksimal ya, lebih tepatnya ya. Karena ini ya barangkali itu dimaksimalkan. Harus dioptimalkan. Nah, disitulah saya bilang, dari dulu ya saya dorong, siapa sebenarnya yang membentuk lembaga pemberdayaan ini? Ini yang terpenting. Saya mau tanya, ini LPD milik siapa? Milik desa adat. Milik desa adat, milik Rama adat. Sehingga kan pemiliknya yang harus membentuk. Industrinya ini kan. Nah, sudah itu pemilik harus membentuk. Siapa, ini butuh enggak pemiliknya ini? Lembaga khusus itu, kan itu. Nah, itulah sebabnya kenapa kita di Majelis Desa Adat itu dari waktu di MUDP Bali namanya, di MUDP Bali itu membentuk itu. Ya tujuannya supaya apabila terjadi ini harus ada lembaga khusus regulator lah dalam seperti OJK. Nah, ini kan industri ini yang harus membentuk itu. Industri-industri yang dalam ini LPD pemiliknya itu kan. Sehingga apabila terjadi sesuatu mempunyai apa itu namanya hak dia, karena dibentuk harus tanggung jawab, gitu kan. Nah, selanjutnya dibuatkan aturan-aturan, regulasinya. Contoh kita lihat sekarang dengan kasus LPD sekarang, biar belum apa-apa udah masuk ke aparat penegak hukum. Kita harus lihat dulu, LPDA bermasalah, apa masalahnya? Nah, dicek dulu kan di tingkat desa adat. Anggap dulu rapat desa, badan pengawasnya, ada pembinanya, perjuru desa melihat masalahnya apa, dipelik. Ini kesalahan karena penyalahgunaan wewenang, atau karena ada penggelapan, pemalsuan dan sebagainya, atau kredit kopengan, kredit fiktif, kan banyak juga, atau apalagi namanya ya yang istilah-istilah itu. Nah, setelah diketahui diselesaikan dulu di internal. Kalau tidak bisa naik dia sebenarnya ke ada namanya majelis kecamatan. Dengan perjuru ngalih pertimbangan. Ini layak tidak masuk kemana? Disaring dulu. Nah, selanjutnya kalau tidak bisa naik ke kabupaten. Terus ini ada ini sibuk memang keadaannya. Maksudnya diselesaikan di lingkungan ini. Iya, selanjutnya baru di keputusan final. Ada di majelis, ini usul ya, di majelis provinsi. Ya, kalau memang tidak bisa harus baru dipilah. Ini memang benar terjadi karena penggelapan,
baru diarahkan dikasih tahu, kalau bisa nanti kantor polisi mau dah gitu. Ya. Nah ini tolong Kalau bisa diselesaikan, ya, gitu ya. selesaikan. Kalau bisa Kalau sih enggak, kita lapor diselesaikan adat. Kalau enggak kan, karena perbuatannya kan, perbuatannya yang melawan hukum kan Ya, benar. wajib aparat hukum harus Baik. ini. Oke. Tapi sebelum itu kan harus ini dulu ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Tut atas waktunya karena waktu yang terbatas. Tapi kita menarik kesimpulan bahwa sebenarnya ada persoalan SDM di sana. Kemudian sistem sebenarnya sudah ada praram dan lain sebagainya yang dibuat oleh Majelis Desa Adat sebenarnya dulu namanya MUDP. Kemudian juga bagaimana sistem-sistem ini. Saya tertarik dengan akuntan publik ya. Harusnya berani diaudit oleh akuntan publik semua LPD. Kemudian yang terakhir tadi tentang bagaimana sistem-sistem ini harusnya bisa diselesaikan dulu di Desa Adat, barulah kemudian lari ke ranah hukum. Nah ini tentu penyelesaian adat ini harus diutamakan. Cuma persoalannya mungkin ada kaitan politik dan lain sebagainya. Tapi tetap kita sepakat bahwa LPD harus dipertahankan ya Pak Tut ya? Ada sedikit ya. Silakan. Sedikit. Pertama sekarang kan sudah ada semangat baru nih. Ada Perda 4 2019. Ya, tentang desa adat itu. Tentang desa adat. Dan itu lebih fokus lagi ya. Ya. Itu bagus sekali. Yaitu terutama di pasal 60 ayat 1-2-nya itu ya terkait dengan itu dikembangkan lagi bahkan sektorial juga namanya Bupda kan. Dan itu sektor keuangannya namanya LPD. Atau Labde Pecingkraman Desa. Nah ini harus teman-teman paham juga. Itu kan sesungguhnya restorasi ya. Sesungguhnya LPD itu ya Labde Pecingkraman dari dulu. Ya. Bukan Perdidikan sebenarnya. Ini kan karena sudah kedong nama itu. Tapi jiwanya kan dalam Pecingkraman dari kita oleh kita untuk itu. Kan gitu yang minjam juga Pecingkraman di situ masuk. Dan itu udah berjalan dari lama. Nah itu mungkin tujuan dari pembuat Perda 4 2019 itu memakai nama Labde Pecingkraman itu adalah di situ. Bukan menghilangkan nama LPD, tapi tepat namanya LPD. Karena di dalam penjelasan kan dijelaskan kok lembaga pendidikan desa dan ini Labde Pecingkraman Desa adalah lembaga pendidikan desa LPD yang sudah ada. Itu jelas kok, jelas seperti itu. Tinggal kita ganti karena kedepannya juga tata kelolanya kan harus adat ya. Itu berbeda karena LPD kata kuncinya kan harus bagaimana meringankan beban pancaiannya. Baik. Itu yang terpenting. Oke. Baik. Oke, terima kasih Pak Tut. Dan demikian pemirsa Beli TV, tambahan sedikit dari Pak Tut Madra. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua, terutama pengurus LPD dan Anda yang menjadi nasabah LPD atau kerabat pemilik LPD di desa masing-masing. Semoga kita bisa lebih baik lagi ke depan LPD-nya, karena inilah hal yang penting. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.